Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 17 Januari 2022. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Bapa, sebab Bapa begitu luar biasa berkarya untuk keselamatan kami, umat manusia. Bapa, kami sudah menerima malam pemberian-Mu. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Tapi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Karena itu berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa di bumi ini banyak orang yang belum percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Malah ada begitu banyak olokan, begitu banyak sindiran, begitu banyak hujatan terhadap pribadi yang bernama Yesus Kristus. Sebab banyak orang hanya tahu bahwa Dia hanyalah sekedar anak tukang kayu dari Nazaret. Dia bukan siapa-siapa. Sekalipun sejarah dunia telah membuktikan bahwa Dia dinubuatkan dalam kelahirannya, dan sejak kehidupannya Dia membuat begitu banyak mujizat yang besar. Air berubah menjadi anggur, banyak orang buta yang dicelikan mata mereka, banyak orang lumpuh yang berjalan, banyak orang kusta yang disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Bahkan Yesus sendiri, sekalipun telah mengalami penderitaan, mati di atas bukit Golgota dan dikuburkan, tapi Dia telah bangkit dari kematian. Dan kitab suci bersaksi bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat dan penebus bagi umat manusia. Sekalipun demikian, masih terlalu banyak orang yang tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat bagi dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam ini kita belajar dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Pada malam sebelumnya kita telah belajar dari Injil Lukas pasalnya yang ke-4, di mana di saat Yesus hendak melakukan karya pelayanannya,
Dia telah mengawalinya dengan mempersiapkan diri dengan menjalani puasa dan doa selama 40 hari lamanya di padang gurun. Dan setelah menjalani masa puasa itu, iblis telah mencobai Yesus paling kurang dalam 3 pencobaan. Yang pertama, iblis mencobai Yesus terkait dengan roti. Roti sebagai yang berbicara tentang kebutuhan tubuh kita manusia. Memang kita sadar bahwa dalam hubungan dengan kebutuhan tubuh kita manusia, banyak orang telah terjerat dalam dosa karena ternyata untuk kebutuhan perut, kebutuhan tubuh ini, banyak orang telah menjalani hari-hari hidup dengan tidak kudus karena hidup tidak jujur, manipulasi, dan berbagai tindakan lainnya. Bahkan mengambil segala sesuatu yang bukan menjadi hak bagi hidup mereka. Dan kita ingat, dalam hubungan dengan pencobaan untuk kebutuhan tubuh, Yesus telah memberi penegasan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi iblis tidak berhenti di situ berhubungan dengan kebutuhan tubuh. Iblis juga terus berjuang dan mau menjatuhkan Yesus dengan soal kekuasaan dan kemuliaan. Kita ingat di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, lalu berkata bahwa semua yang kasat mata itu adalah miliknya. Ternyata iblis hadir dengan sebuah tindakan yang tidak jujur, perkataan yang tidak jujur. Sebab firman Allah berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada di atas dunia ini yang dimiliki oleh satu kuasa apapun selain satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan. Yang di dalam iman Kristen kita kenal sebagai Yesus Kristus. Karena di dalam iman Kristen, dalam kitab suci mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Yesus Kristus itulah segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tetapi pada pencobaan yang kedua, iblis berkata tidak jujur. Iblis malah mengklaim bahwa semua yang ada di atas dunia ini adalah miliknya. Di dalam pencobaan yang kedua ini, ternyata seringkali manusia itu gagal dan jatuh dalam dosa karena sikap yang tidak jujur. Kita mesti berwaspada terhadap itu. Dan pada pencobaan yang ketiga dalam Injil Lukas pasal yang keempat, itu bicara tentang keselamatan, tentang perlindungan. Dan firman Allah berkata kepada kita bahwa hanya satu-satunya yang memberi perlindungan dan keselamatan kepada kita adalah Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada malam ini kita belajar dari Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-24. Dan bagian ini memberi penegasan kepada kita bahwa sebagai manusia kita terikat oleh dosa. Dan untuk itulah Yesus telah meninggalkan tahta surgawi, memasuki dunia dan berjumpa dengan kita umat manusia yang berdosa. Dan satu hal yang diminta oleh Yesus kepada kita adalah percaya bahwa Dialah Tuhan. Dialah penebus kita. Dialah juru selamat bagi hidup kita. Pada ayat yang ke-24 dengan jelas Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Kalau demikian, perkataan Yesus ini
maka saya mau mengajak semua umat percaya, jangan terpengaruh dengan berbagai pengajaran, berbagai olokan dan sindiran yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan. Jika saudara terjebak dan mengikuti pengajaran-pengajaran itu, apalagi mau berkeputusan untuk menjadi bagian dari mereka, hukumanmu jelas. Kamu akan mati dalam dosa. Karena itu kalau sekarang ada di antara saudara-saudara yang sudah berkeputusan untuk meninggalkan iman Kristen, meninggalkan Yesus Kristus, dan sudah berada di tempat lain yang lain, lebih baik ambil keputusan untuk segera kembali. Sebab jika engkau tidak kembali dan beriman kepada Yesus Kristus, engkau akan mati di dalam dosamu. Ini Yesus sendiri yang katakan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini Yesus yang bilang. Ini Yesus yang bicara demikian kepada setiap kita orang percaya. Karena itu sekali lagi, jangan pernah terpengaruh dengan berbagai pengajaran di luar dari iman Kristen yang terus mengolok dan menyindir dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagian ini jelas, setiap orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi dunia, dia pasti mati di dalam dosanya. Pertama Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 juga dengan tegas berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sekali lagi, ada juga mereka yang berkata, masa Tuhan kau mati? Ingat, perhatikan ini baik-baik. Semua orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah mengorbankan diri untuk keselamatan kita umat manusia, ia akan mengalami kebinasaan. Pertama Korintus pasal 1 ayat 18 dengan jelas. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu jelas dalam Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-24. Lebih jauh daripada itu, kalau kita belajar di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, dengan jelas berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mau selamat dari mana kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus? Bagaimana mungkin kita akan mengalami keselamatan kalau kita menghina Kristus? Kalau kita tidak mempercayai Dia di dalam kehidupan kita bahwa Dia adalah Tuhan. Justru di saat kita tidak percaya kepada Dia dan tidak mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, kita akan mengalami kebinasaan di dalam dosa kita. Karena itu, segera mengalami pertobatan. Jangan terus tinggal di dalam dosamu. Jangan terus ada di dalam olokan dan sindiran dan menghina Yesus Kristus senantiasa. Segera mengalami pertobatan supaya engkau tidak mengalami kebinasaan di dalam hidupmu. Karena itu ingatlah betapa bodohnya kita seorang manusia yang ternyata menolak anugerah dan kasih sayang Allah yang besar yang dinyatakannya, diberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Betapa bodoh dan bebalnya kehidupan kita umat manusia
jika kita menolak Dia sebagai juru selamat dan penebus bagi hidup kita. Karena itu, kepada saudara-saudaraku umat Kristiani, tetap berpegang teguh pada imanmu kepada Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus. Sebab di saat engkau berusaha untuk meninggalkan Yesus Kristus, engkau akan mati di dalam dosamu dan mengalami kebinasaan. Kita telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Dan karena itu ingat, tugas kita adalah jelas di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12. Sungguh-sungguh memelihara kekudusan hidup kita dan tetap setia pada kehendak dan firman-Nya dan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Ini yang dapat kita kerjakan sebagai respons kita atas perbuatan Allah, atas kasih Allah yang besar yang telah Dia curahkan untuk keselamatan kita melalui pengorbanan dirinya, Yesus Kristus. Sekali lagi, segera bertobat dari perkataan-perkataanmu yang menghina Yesus Kristus. Sebab firman Allah ini jelas berkata, jika saudara tidak mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat dan penebusmu, saudara akan mati di dalam dosa. Karena itu sekali lagi, segera bertobat dan tinggalkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hidupmu dan membinasakan hidupmu. Sampai dengan sekarang, Kristus masih membuka tangan yang lebar dan menanti pengakuanmu yang sungguh kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu. Karena Bapa begitu luar biasa untuk memberi perhatian dan keselamatan kepada kami. Tolong kami supaya kami benar-benar beriman kepadamu. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, penebus bagi hidup kami umat manusia. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami pada malam ini. Kami akan beristirahat. Datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan beri urapan khusus kepada kami supaya kami beristirahat dengan aman. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk semua para pemberita Injil dalam gereja-Mu, para pendeta, para penatua diakan dan pengajar, para penginjil, seluruh pelaku pelayan dalam gereja-Mu yang berdiri atas nama-Mu, yang terus menyerukan, memberitakan pengakuan yang sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkati seluruh pemberitaan yang ada. Terima kasih Tuhan. Selamatkan kami Bapa. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan merindukanmu dan terus mengharapkan engkau kembali kepadanya dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus bagi kita sekalian. Salam dan selamat beristirahat malam.